Halo semuanya, balik lagi sama aku Sherly. Di sini aku ingin membahas kembali materi mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Langsung saja ke videonya. Cekidot. Nah, penjelasan pertama yaitu mengenai definisi dan tujuan dari ilmu keperilakuan. Teman-teman sebelumnya pasti merasa tidak asing bukan ketika mendengar kata keperilakuan yang dimana dasarnya itu perilaku. Perilaku itu sendiri berkaitan dengan hal-hal atau tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau ditanya apa itu definisi ilmu keperilakuan sendiri adalah bagian dari ilmu sosial manusia, yang dimana ilmu sosial tersebut meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan juga sosiologi. Lalu selanjutnya, apa itu tujuan dari ilmu keperilakuan? Nah, tujuan dari ilmu keperilakuan sendiri adalah pertama, untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia untuk menyusun generalisasi mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan dengan cara-cara objektif yang bersifat terbuka sepenuhnya dan mampu diverifikasi secara ilmiah oleh pihak lain yang berkepentingan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan aspek keperilakuan di dalam akuntansi, yang dimana pertimbangan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akuntansi adalah tentang manusia, dan yang kedua yaitu akuntansi adalah tentang tindakan. Nah, yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia, itu berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Nah, sebelumnya itu belum pernah ada sudut pandang semacam itu, dan para akuntan juga belum pernah mengoperasikan perilaku pada sesuatu yang vakum. Selanjutnya, si para akuntan itu secara berkelanjutan terus membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, lalu tentang bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan memengaruhi organisasi. Dan yang kedua, yaitu akuntansi adalah tindakan. Di dalam organisasi, semua anggotanya itu jelas mempunyai peran yang harus dimainkan untuk masing-masing anggota, guna untuk mencapai tujuan dari si organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai lingkup dan sasaran hasil dari ilmu keperilakuan, yang dimana istilah ilmu keperilakuan itu merupakan penemuan yang relatif baru. Dengan konsep tersebut, itu konsepnya begitu luas sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi perilaku dari manusia dalam fisik maupun sosial. Nah, selanjutnya materi mengenai lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Nah, kalau menurut si akuntansi keperilakuan, akuntansi keperilakuan tersebut percaya bahwa tujuan utama dari adanya laporan akuntansi adalah untuk memengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi dilakukannya suatu tindakan yang diinginkan. Sebagai contoh, keberhasilan suatu perusahaan dalam merundingkan kerjasama atau mendiskusikan kerjasama dengan kelompok organisasi lainnya itu sangat ditentukan oleh apakah orang-orang dalam organisasi tersebut berjalan ke arah tujuan yang sama dengan perusahaan tersebut, ke arah yang berlawanan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara ilmu keperilakuan dengan akuntansi keperilakuan. Nah, pertama-tama kita membahas mengenai persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya adalah ilmu keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia, sedangkan akuntansi keperilakuan itu menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Jadi dapat kita simpulkan kan bahwa kedua-duanya ini masih memiliki persamaan karena sama-sama berhubungan dengan manusia, atau bisa dibilang sama dengan keperilakuan manusia. Nah, sedangkan perbedaannya adalah ilmu keperilakuan itu merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Nah, juga terletak di luar persamaan permukaan mereka. Itulah perbedaan dari ilmu keperilakuan dengan akuntansi keperilakuan.
Selanjutnya yaitu mengenai perspektif utama berdasarkan perilaku manusia. Yang pertama yaitu psikologi, yang dimana psikologi itu berhubungan dengan bagaimana suatu manusia atau sekelompok manusia berperilaku, berfokus pada tindakan manusia sebagai respons terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu sosiologi dan psikologi sosial, dimana ada perilaku kelompok atau sosial yang penekanannya itu berada pada interaksi antar manusia, bukan pada stimulus fisik. Dan yang ketiga yaitu faktor kompleks terkait perilaku manusia, itu berhubungan dengan struktur karakter, struktur sosial, dan juga dinamika sosial. Selanjutnya yaitu mengenai hal penting dalam perilaku manusia, yang dimana pertama yaitu terkait dengan teori peranan. Peran itu dapat digambarkan secara sederhana sebagai bagian dari orang-orang yang berinteraksi antara satu sama yang lain. Nah, di dalam kelompok formal suatu organisasi, peran itu digambarkan secara eksplisit, di mana di dalam suatu organisasi manual pada umumnya peran tersebut diatur berdasarkan hukum. Peran sendiri itu gunanya untuk membedakan perilaku manusia yang menempati posisi organisasi tertentu dan melayani anggota kelompoknya dengan menyediakan fungsi-fungsi tertentu. Kedua yaitu mengenai struktur sosial. Nah, pembelajaran sistematis dari perilaku manusia bergantung pada dua fakta. Pertama adalah manusia bertindak dalam pola yang reguler dan berulang, dan yang kedua adalah manusia bukanlah makhluk yang terisolasi tetapi berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur sosial itu merupakan hubungan yang terpola antara bermacam-macam subsistem sosial dan individual yang membuat fungsi dari masyarakat, organisasi sosial, atau grup itu menjadi suatu kemungkinan. Dan yang ketiga yaitu mengenai budaya. Budaya dalam suatu organisasi sendiri itu berkaitan dengan bagaimana pegawai mempersepsikan karakteristik dari budaya suatu organisasi, bukannya dengan apa yang mereka menyukai budaya itu atau tidak. Nah, budaya ini bisa dikatakan sebagai gambaran cara hidup dari suatu masyarakat. Yang keempat yaitu mengenai komitmen organisasi, yang dimana komitmen organisasi itu maksudnya adalah derajat yang dimana antara pegawai itu percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi, atau bisa dikatakan merupakan suatu tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan itu memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Kelima itu konflik peran. Konflik peran itu timbul karena dua perintah yang berbeda yang diterima itu pada saat yang bersamaan. Atau salah satu perintah saja itu akan berakibat perintah yang lainnya diabaikan kan, karena dia diberi dua perintah tetapi hanya satu yang dapat dilaksanakan karena waktunya itu yang bertabrakan. Selanjutnya, konflik peran itu juga mempunyai dampak yang negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, penurunan komitmen pada organisasi, dan penurunan kinerja secara keseluruhan. Dan yang keenam yaitu konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan pribadi antara kepentingan pribadi dengan kelompok itu harus tunduk kepada kepentingan organisasi secara keseluruhan. Maka sudah sangat dipahami bila dalam suatu praktik bisnis demi kepentingan orang yang lebih banyak dalam suatu organisasi, manajemen harus memutuskan hubungan kerja dengan seseorang atau beberapa orang karyawan, walaupun karyawan tersebut mungkin telah selama puluhan tahun ikut serta dalam mengembangkan dan membesarkan perusahaan. Karena jika mengadut pandangan bahwa urusan pribadi harus dipisahkan dari bisnis serta bahwa kepentingan perusahaan harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, maka banyak eksekutif yang tampil sukses dalam memimpin dan mengatur perusahaannya tetapi gagal dalam memimpin dan mengatur keluarga. Banyak juga hasil riset yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan pekerja dan keluarga itu sangat merugikan karyawan maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan karyawan. Nah, untuk melaksanakan si pemberdayaan tersebut, biasanya organisasi itu kemudian menyusun dan menentukan visi serta misi organisasi. Di samping itu, perusahaan juga melaksanakan perencanaan strategis dan berbagai macam pelatihan berkaitan dengan pemberdayaan seperti membangun kerjasama tim, terus pemberdayaan kepemimpinan dan motivasi, lalu kepekaan emosional di tempat kerja, dan peningkatan kualitas terus-menerus, dan juga pelatihan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Nah, mungkin segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. So, thank you and see you in the next video. Bye-bye.